Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Sheris. Dari looknya aja teman-teman pasti tahu kita akan bikin apa. Nah, nggak usah lama-lama, yuk kita bikin aja sama-sama. Pertama-tama kita masukkan dulu margarin dan juga butter ke dalam bowl. Lalu tambahkan dengan gula halus, tapi ini harus kita ayak dulu supaya nggak ada yang menggumpal. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakainya 100% of butter, that's okay, it's up to you. But I suggest to compare with margarine, so you can get different scent, taste, and consistency. But anyway, ini akan kita kocok menggunakan mixer sebentar aja. Gunakan speed paling rendah, karena kita mau hanya sampai tercampur merata. Kita nggak mau butternya mengembang, karena akan membuat cookies nastar kita juga bleber kemana-mana. Nah, tambahkan dengan kuning telur dan kita kocok kembali menggunakan mixer sebentar. Teman-teman bisa gunakan whisker juga kalau mau ya. Kalau sudah, nah sampai tercampur merata seperti ini, baru kita masuk merata. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita masukkan tepung terigu protein sedang. Diayak dulu ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai salah satunya aja, mau tepung protein sedang aja ataupun tepung terigu yang protein rendah aja, itu boleh ya. Tinggal kita campur kembali, aduk sampai merata. Nah, untuk mengaduknya sendiri jangan terlalu lama karena kita nggak mau adonan kita jadi kering dan keras. Cukup sampai semua tercampur merata dan nggak ada lagi adonan yang menempel di bowl. Setelah itu, ambil adonan, gunakan sendok takar seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau bikin yang semuanya itu bisa benar-benar beratnya sama ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah biasa bikin cookies ini dalam jumlah besar, biasanya nggak perlu pakai sendok takar. Ketika kita ambil adonannya, kita bisa kira-kira beratnya udah sama belum satu sama yang lainnya. Cara seperti ini memang bikin kita kerja 2 kali ya, tapi it's okay. Untuk permulaan, teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti ini. Nah, kalau misalkan semua udah ditakar dengan berat yang sama, tinggal ambil adonannya. Setelah itu kita isi dengan selai nanas yang sudah kita bikin sebelumnya. Untuk resep selai nanas isian nastar ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Tinggal kita rapatkan aja bagian kulitnya. Setelah itu kita bulat-bulatkan seperti ini. Pastikan untuk tangan kita sudah dicuci bersih dulu menggunakan sabun. Udah deh, tinggal kita letakkan di loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper. Atau kalaupun enggak, langsung aja nggak usah pakai baking paper juga bisa ya. Kita lakukan proses ini sampai semuanya selesai ya teman-teman. Sembari kita membulatkan adonan cookies nastar ini, jangan lupa untuk panaskan ovennya. Baik oven tangkring ataupun oven listrik, wajib untuk kita panaskan dulu sebelum adonannya masuk ya. Nah, ini dia hasilnya setelah adonan cookies kita bentuk semua. Kalau misalkan nggak langsung masuk ke oven, kita tutup dulu menggunakan plastik wrap atau serbet yang bersih ya, supaya bagian permukaan adonan nggak kering. Kalau ovennya sudah panas, loyangnya bisa kita masukkan. Di sini aku mau langsung 2 loyang, jadi aku taruh di rak bagian bawah dan juga bagian atas seperti ini. Kita panggang selama 18-20 menit, gunakan api bawah aja dengan suhu 120 derajat Celcius. Tapi nanti kita akan tuker ya, loyang yang di bagian atas kita taruh di bawah dan juga sebaliknya. Nah, sembari kita tunggu dulu proses pemanggangan yang pertama ini, kita akan siapkan untuk olesannya. Di sini siapkan kuning telur. Setelah itu tambahkan dengan minyak goreng. Pewarna kuning, di sini teman-teman pakainya kuning tua ya teman-teman. Kalau aku karena nggak ada stoknya, jadi pakainya pewarna makanan kuning telur. Kemudian tambahkan air. Ini fungsinya nanti supaya membuat lapisannya itu mengkilat.
Nah, aduk sampai tercampur merata dan bisa kita sisihkan dulu. Setelah 18 sampai 20 menit untuk loyangnya ini bisa kita keluarkan dulu ya yang di bagian bawah. Kemudian yang di bagian atas kita pindahkan ke rak bawah. Untuk lama proses pemanggangan disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Jadi teman-teman harus kenali oven kalian. Nah, untuk loyang yang sudah kita keluarkan ini akan langsung kita olesi menggunakan lapisan kuning telur. Gunakan kuas yang mulutnya itu rapat agar nanti lapisan kuning telurnya dapat mengcover dengan sempurna bagian permukaan nastar cookies kita. Jadi nggak bikin crack juga ya. Nah, lakukan proses ini sampai semuanya selesai. Tunggu sekitar 2 menit aja sampai bagian permukaannya kering seperti ini. Ketika kita pegang dia udah nggak basah. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, bagian bawahnya udah berwarna kecoklatan cantik seperti ini. Teman-teman boleh oles lagi menggunakan lapisan kuning telur kalau mau nanti hasilnya itu jadi kelihatan tebal gitu ya. Kalau sudah, tinggal kita masukkan lagi ke dalam oven dengan suhu 120 derajat Celcius menggunakan api atas aja selama 10 menit. Kalau sudah, ini dia hasilnya teman-teman setelah kita keluarkan dari oven. Dan teman-teman bisa lihat ya, nggak menempel di baking papernya dan hasilnya juga cantik banget. Di sini aku gunakan 1 kali pelapisan kuning telur, jadi warnanya masih kuning terang seperti ini. Tuh teman-teman bisa lihat ya hasilnya ngeprul banget bagian dalamnya dan ini perpaduan rasa yang pas banget. Manis dapat, asam sedikit juga dapat. Jadi pastinya enak banget. So, selamat mencoba ya teman-teman. Kita bikin untuk isian toples lebaran kita. Ini dia hasilnya. Semoga teman-teman suka. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sherries.